Bayangkan, kamu disuruh berlari maraton sejauh 42 km, tetapi alih-alih memakai sepatu lari serat karbon yang ringan, kamu dipaksa memakai sepatu besi yang sangat berat dan berkarat. Ketika kamu tertinggal di belakang, orang-orang di tribun menyoraki dan menyalahkanmu karena dianggap kurang berusaha dan pemalas. Terdengar tidak masuk akal dan kejam, bukan? Sayangnya, itulah realitas sehari-hari yang dialami oleh individu dengan ADHD, autisme, dan kondisi neurodivergen lainnya di dalam sistem pendidikan dan lingkungan kerja kita saat ini. Sebuah sistem usang yang menuntut semua orang untuk berlari pada lintasan yang sama dengan standar kecepatan yang sama tanpa melihat bahwa setiap otak diciptakan dengan arsitektur yang sama sekali berbeda. Mari kita lihat ke dalam pusat kendali manusia melalui kacamata sains neurobiologi. Sains modern telah membuktikan bahwa neurodiversitas bukanlah sebuah penyakit, melainkan variasi biologis alami dari genom manusia, sama halnya seperti warna mata atau tinggi badan. Di dalam otak neurodivergen, konektivitas antar neuron dan aliran neurotransmitter seperti dopamin bekerja dengan rute dan ritme yang sangat unik. Mereka tidak kekurangan kecerdasan, mereka hanya memiliki sistem operasi yang berbeda. Ada area yang merespons jauh lebih cepat terhadap stimulus tertentu, namun mungkin membutuhkan energi ekstra untuk memproses instruksi repetitif. Ini adalah keajaiban evolusi yang memastikan spesies kita memiliki beragam cara untuk memecahkan masalah. Namun, dunia yang kita tempati sekarang ini sayangnya dibangun oleh dan untuk mereka yang memiliki fungsi neurologis tipikal atau neurotipikal. Kebijakan publik, jam kerja kantoran, hingga sistem penilaian sekolah dirancang menggunakan prinsip satu ukuran untuk semua. Ini bagaikan pabrik industri abad ke-19 yang mencoba mencetak manusia layaknya mesin yang seragam. Ketika sebuah otak yang didesain untuk berpikir divergen dan inovatif dipaksa masuk ke dalam kotak rutinitas yang monoton, ia akan mengalami tekanan kognitif yang luar biasa. Kita menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk memaksa individu berubah agar sesuai dengan sistem, alih-alih merancang ekosistem yang dapat beradaptasi dengan keragaman potensi manusia. Ambil contoh individu dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Pemindaian otak menunjukkan bahwa otak ADHD memiliki tantangan dalam mengatur pelepasan dopamin, yaitu molekul kimia pengantar pesan yang berkaitan dengan motivasi dan penghargaan. Otak mereka secara harfiah terus-menerus memburu stimulasi agar dapat mencapai tingkat kewaspadaan yang optimal. Ketika dihadapkan pada tugas yang pasif dan kurang menstimulasi, sistem mereka akan mati mesin. Sebaliknya, saat dihadapkan pada krisis atau subjek yang mereka minati, mereka dapat masuk ke fase hiperfokus yang luar biasa intens, mengalahkan performa otak tipikal. Menyuruh mereka duduk diam berjam-jam mendengarkan ceramah membosankan secara biologis bertentangan dengan desain alamiah otak mereka. Jika kita mundur ke masa lalu, sifat-sifat yang sekarang dilabeli sebagai gangguan ini dulunya adalah sebuah keuntungan evolusioner yang krusial untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hipotesis pemburu pengumpul dalam antropologi evolusioner menyarankan bahwa individu dengan rentang perhatian pendek yang mudah teralihkan oleh pergerakan sekecil apapun di sekitarnya adalah penjaga malam dan pemburu terbaik pada masa prasejarah. Mereka yang hiperaktif adalah para penjelajah berani yang menemukan sumber air dan daratan baru, memastikan suku mereka bertahan hidup dari ancaman kepunahan. Kita sangat membutuhkan gen-gen tangguh ini untuk beradaptasi dengan lingkungan purba yang keras dan selalu berubah dengan cepat. Lalu apa harga yang harus dibayar ketika masyarakat modern menolak untuk mengakomodasi perbedaan biologis ini? Jawabannya adalah krisis kesehatan mental yang sangat masif. Trauma akibat tidak pernah merasa cukup, selalu dihakimi dan dicap sebagai pembuat masalah, telah melahirkan tingkat kecemasan, depresi, dan kelelahan kronis yang teramat tinggi di kalangan komunitas neurodivergen. Kebijakan publik yang memukul rata segalanya tanpa mempertimbangkan keadilan aksesibilitas kognitif sama saja dengan bentuk pengabaian struktural. Kita secara tragis kehilangan jutaan pemikir brilian, seniman berbakat, dan inovator pemecah masalah hanya karena kita menolak untuk menyediakan jalur lintasan lari yang berbeda bagi mereka. Sudah saatnya kita membongkar paradigma lama yang kaku dan mulai membangun masyarakat berdasarkan prinsip desain universal. Keadilan sosial bukan berarti memberikan sepatu yang sama kepada semua orang, melainkan memastikan setiap orang memiliki alat yang tepat untuk menyelesaikan maraton mereka masing-masing. Bayangkan lingkungan kerja yang sangat fleksibel yang berorientasi murni pada hasil, bukan pada berapa jam duduk di meja.
Bayangkan sistem pendidikan yang mengukur keberhasilan melalui pemahaman konsep praktis, bukan sekedar tes tertulis yang mengandalkan memori jangka pendek. Ketika kita membangun dunia yang ramah bagi individu neurodivergen, kita sebenarnya sedang menciptakan ruang yang lebih adaptif bagi seluruh umat manusia, tanpa terkecuali. Sains telah berbicara dengan sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa otak manusia adalah instrumen luar biasa yang memiliki ragam frekuensi yang menakjubkan. Dunia ini pada saat ini memang tidak didesain untuk semua orang. Namun kenyataan itu bukanlah sebuah alasan bagi kita untuk menyerah, melainkan sebuah panggilan darurat agar kita segera mendesain ulang dunia ini. Mulai sekarang, berhentilah menyalahkan mereka yang terpaksa memakai sepatu besi di lintasan lari kehidupan. Mari kita bangun lintasan baru, hargai kekayaan variasi biologi kita, dan biarkan setiap jenis pikiran menyumbangkan melodinya sendiri dalam simfoni besar kemajuan umat manusia. Masa depan yang cerah bukan milik mereka yang seragam, tetapi mutlak milik mereka yang berani berpikir berbeda.